Halo teman-teman seperagloneman, gimana kabarnya? Semoga selalu semangat ya dalam merawat aglonema kita yang tercinta. Nah, sesuai dengan judul, saya akan mengupas secara tuntas penggunaan sabun cuci piring untuk tanaman aglonema. Mungkin teman-teman yang baru dengar pasti heran ya. Hah? Masa? Apa bener bisa digunakan? Apa manfaatnya? Berbahaya nggak? Kalau bermanfaat, kira-kira dosis yang tepat untuk digunakan tanaman aglonema seberapa? Pertanyaan teman-teman ini akan saya jawab pada video ini. Seperti teman-teman ketahui, aglonema itu merupakan salah satu tanaman hias yang dinikmati kecantikan daunnya. Tapi daunnya ini tidak untuk dikonsumsi loh ya. Nggak bisa buat pecel, apalagi buat lalapan. Atau dibuat keripik rinjani misalnya. Nggak mungkin kan? Tapi kalau mau coba ya silahkan. Sultan mah bebas. Nah, karena peruntukannya bukan buat konsumsi, maka saya pribadi tidak pernah ragu untuk menggunakan pupuk kimia maupun pestisida kimia. Tentunya dengan tetap menerapkan aturan pakainya ya. Akan jadi lain ceritanya kalau yang teman-teman tanam itu sayur-sayuran atau buah-buahan. Tentu perlu berpikir panjang sebelum memutuskan menggunakan pupuk maupun pestisida kimia, karena memang nantinya sayuran dan buah itu akan kita konsumsi. Tapi meskipun demikian, mungkin ada dari teman-teman yang tetap pengennya, pokoknya nggak mau gunakan yang berbau-bau kimia lah. Atau mungkin bisa saja karena harga pestisida kimia lumayan mahal. Mungkin juga sangat sulit mendapatkan pestisida di tempat teman-teman. Nah, lalu gimana mas solusinya buat mengatasi hama atau penyakit buat aglonema? Di perjalanan saya dalam merawat aglonema, saya sering membaca sharing dari penghobi aglonema baik di Facebook, YouTube, maupun Google misalnya. Ternyata banyak juga yang menggunakan sabun cuci piring sebagai pestisida alternatif. Dan memang bisa, saya juga beberapa kali menggunakannya kok. Tapi selain bermanfaat, ternyata sabun cuci piring itu bisa berbahaya juga loh buat aglonema kesayangan kita. Maka dari itu, teman-teman harus menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip-skip, jangan dipotong-potong, supaya teman-teman paham betul. Jangan sampai salah paham. Lah, baru baca judul, sudah tanya di kolom komentar. Padahal jawabannya sudah ada di video ini. Oke, kita mulai dengan pembahasan apa manfaat sabun cuci piring dulu ya. Manfaat pertama sabun cuci piring ternyata bisa menjadi alternatif pestisida alami untuk tanaman aglonema. Dikatakan alami di sini karena dalam sabun cuci piring yang biasa beredar di negara kita terdapat kandungan ekstrak jeruk di dalamnya, baik dari kulitnya, daunnya, atau buahnya. Dan juga dalam sabun cuci piring sangat sedikit kandungan zat kimianya. Bahkan pada halaman situs Dinas Pangan dan Ketahanan Pangan DIY, coba saya buka dulu ya websitenya. Ini adalah website resmi dari Dinas Pangan dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, disebutkan bahwa sabun cuci piring adalah insektisida kontak yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama tanpa merusak lingkungan. Peran dari sabun cuci piring ini, dia mampu merusak membran sel serangga dan meluruhkan lapisan lilin yang melindungi tubuh serangga hingga menyebabkan kematian pada serangga. Pemakaian sabun cuci piring ini efektif untuk mengatasi kutu daun, kutu putih, kutu kebul, wereng, trips, kutu perisai, tungau, ulat perusak daun, telur, dan kepompong. Dan bahkan di beberapa merek sabun cuci piring juga ada fungsi antibakterinya. Nah, ini saya bisa tunjukkan beberapa video saya terdahulu saat saya menggunakan larutan sabun cuci piring untuk mencuci aglonema, terutama aglonema yang sakit setelah dilakukan treatment pembersihan pada bagian-bagian yang busuk.
Lalu yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan dosis yang aman penggunaan sabun cuci piring ini? Pada halaman situs tadi, ditetapkan bahwa batas aman penggunaan sabun cuci piring antara 1-2% per larutan. Jadi misalnya untuk 1 liter air, maka sabun cuci piring sekitar 10-20 ml. Sementara itu, dosis yang dianjurkan pada kemasan salah satu merek sabun cuci piring, mereknya nggak perlu saya sebut ya, soalnya saya nggak di-endorse. Nah, pada kemasan tersebut ketika digunakan untuk mencuci buah dan sayur, yaitu setengah sendok teh per liter air. Jadi kalau 1 sendok teh ini setara dengan 5 ml, maka kalau setengahnya berarti 2,5 ml per liter air. Nah, dosis ini juga yang saya aplikasikan untuk aglonema saya. Lalu, manfaat kedua dari sabun cuci piring bisa juga sebagai perekat. Perekat ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja pestisida. Secara umum, pengaplikasian pestisida biasanya dilakukan dengan penyemprotan. Akan tetapi seringkali penyemprotan ini kurang maksimal, entah karena pestisidanya tertiup angin atau larutannya jatuh di luar pot, sehingga tidak bertahan lama daya proteksinya untuk aglonema. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka kita bisa juga menambahkan perekat ketika penyemprotan pestisida. Disinilah sabun cuci piring bisa bermanfaat. Di dalam sabun cuci piring ini terkandung bahan aktif yang disebut surfaktan. Nah, teman-teman bisa cek ya di label kemasan sabun cuci piring yang ada di rumah. Dan surfaktan ini berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air sehingga bentuk butiran menjadi lebih kecil. Lalu, mampu tersebar luas dan tentunya lebih ringan, sehingga tidak mudah tergelincir dari permukaan tanaman aglonema. Kemudian untuk dosis amannya sama ya dengan yang tadi, atau lebih rendah jauh lebih aman. Kemudian manfaat ketiga adalah sabun cuci piring bisa digunakan untuk mengkilapkan daun. Nah, siapa di sini yang sering tanya di komen, "Mas, kok daun-daun aglonemanya bisa mengkilap gitu? Dikasih apa?" Jawabannya nggak saya kasih apa-apa teman-teman. Jujur ya, saya pernah sekali mencoba menggunakan pengilap daun. Ya cuma pengen nyoba aja. Tapi setelah itu saya bandingkan dengan aglonema yang tanpa pengilap daun, ternyata nggak jauh berbeda. Kalau berbicara kecantikan wanita, saya lebih suka wanita dengan inner beauty ketimbang yang cuma tampak cantik di luarnya saja. Ini sama halnya dengan aglonema. Saya lebih suka membuat cantik aglonema dari dalam dulu. Karena dengan inner beauty, maka percaya deh, gak usah pakai pengilap daun. Pasti daun aglonemanya juga bisa glowing. Tapi kalau teman-teman pengen coba mengkilapkan daun pakai sabun cuci piring, bisa juga loh ya. Caranya, daun dilap saja dengan larutan sabun cuci piring. Bisa gunakan kapas atau tisu dan dosisnya sama seperti tadi ya, atau dengan takaran yang lebih rendah jauh lebih aman. Nah, terkait penggunaan sabun cuci piring ini untuk mengkilapkan daun aglonema, ternyata di buku Trubus Info Kit volume 6 terbitan April 2009, aglonema teknik baru peluang baru malah justru disarankan menggunakan sejumput deterjen bubuk. Nih, dilihat ya. Di halaman 94. Ya, kita lihat dulu nih. Oke, ini dia. Nah, ini. Agar daun mengkilap, tanaman aman, gunakan baby oil atau susu cair. Tapi ada cara lain yang praktis untuk membuat aglonema mengkilap. Ambil sejumput deterjen bubuk, lalu aduk-aduk dalam segayung air dan celupkan kain. Kain bersih ke dalam larutan itu hingga basah, kemudian lap permukaan atas daun sampai rata. Agar daun mengkilap sempurna, usapkan atau lap dari ujung daun ke pangkal.
Nah, deterjen ini bisa diganti dengan sabun baby atau sampo bayi. Nah, di sini jelas ya. Bahkan buku yang dibuat secara serius oleh para ahli berdasarkan wawancara dari redaksi kepada para ahli itu juga menyarankan untuk penggunaan sejumput deterjen. Tapi meskipun demikian, tetap saja saya sebenarnya tidak terlalu merekomendasikan teman-teman yang memakai sabun cuci piring atau bahkan deterjen bubuk untuk mengkilapkan daun. Daun yang indah dan sehat, mulus dan mengkilap itu akan terjadi secara alamiah ketika teman-teman mempercantik dulu aglonema dari dalam, menyehatkan dulu aglonema dari dalam, dan mengeluarkan inner beauty-nya aglonema. Kenapa begitu, Mas? Karena begini, teman-teman. Penggunaan sabun cuci piring pada aglonema selain bermanfaat, ternyata juga bisa membahayakan aglonema kita loh. Bahayanya itu terjadi ketika dosis yang dipakai berlebihan. Tadi di awal saya sebutkan batas aman penggunaan sabun cuci piring adalah 1-2% per larutan. Nah, bisa jadi nih saking jengkelnya sama kutu putih atau kutu kebul yang mengganggu aglonema, lalu teman-teman menambahkan dosis sabun cuci piring biar mati kutunya. Lalu yang terjadi kemudian apa? Bener sih, kutu-kutunya mati. Nggak berani deket-deket lagi di aglonema. Tapi hal ini bisa saja membuat daun aglonema menjadi kering, terbakar, bahkan berujung pada kematian. Yang tadinya mau matiin kutunya, aglonemanya malah jadi ikutan mati deh. Jangan sampai ini terjadi ya teman-teman. Pasti banyak orang yang mungkin yang bukan penghobi akan heran, daun aja sampai gelap. Itulah bedanya seorang penghobi yang benar-benar menjadikan ini sebagai koleksi. Mereka akan memberikan kasih sayang yang sangat tulus. Itu ya teman-teman, video lama saya ketika saya masih punya banyak waktu untuk melap satu persatu tanaman aglonema. Nah sekarang saking banyaknya sudah nggak mungkin ya bisa melakukan itu. Tapi memang jujur saya sudah tidak melap lagi karena patokannya gini, ketika aglonemanya sehat akan terlihat kalau aglonemanya akan mengkilap seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, saya akan menyampaikan bahaya yang kedua. Bahaya sabun cuci piring yang kedua adalah ketika intensitas pemakaiannya berlebihan juga. Misalnya nih, karena teman-teman sudah tahu kalau sabun cuci piring ini ternyata bisa mengkilapkan daun. Kemudian teman-teman jadi tambah semangat, tambah rajin ngelapin daun aglonema. Bahkan hampir setiap hari dilap terus daun aglonemanya, saking kepingin aglonemanya terlihat cantik, mengkilap, ciamik lah. Tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Sama seperti tadi, daunnya jadi malah kering, terbakar, dan lagi-lagi bisa berujung pada kematian. Lenyap jadi media tanam. Jangan lakukan hal yang seperti ini ya. Nah, bahaya yang terakhir yang penting banget juga adalah ketika menyiramkan larutan sabun cuci piring ke media tanam. Saya jengkel, Mas, ada kutu yang jalan-jalan ke media tanam saya, atau ada cacing di media tanam saya, atau banyak semut di media tanam. Ya udah, akhirnya saya siramin aja deh larutan sabun cuci piring ke media tanam. Pakai dosis yang aman kok, Mas. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Nggak pakai waktu lama, bahkan bisa dalam hitungan detik, semua hama yang saya sebutkan tadi langsung berlarian keluar menjauh dari media tanam, bahkan pada mati. Lalu teman-teman berteriak, "Hore, mati kamu, syukurin kamu, gangguin aglonemaku sih, rasain kamu." Bener banget, itu yang terjadi. Dahsyat banget efek larutan cuci piring itu. Dan gak hanya membunuh hama-hama atau patogen jahat, tetapi sekaligus membunuh juga mikroorganisme baik yang ada di media tanam. Loh, kok bisa, Mas? Lah kan sabun cuci piring gak bisa bedain
mana mikroorganisme yang jahat dan mana mikroorganisme yang baik. Pokoknya semua dibunuh tanpa bekas. Lalu efeknya apa selanjutnya? Tidak ada lagi mikroorganisme baik dalam media tanam yang membantu mengurai unsur hara yang dibutuhkan oleh aglonema, yang berakibat pada akhirnya aglonema kekurangan unsur hara dan tentunya akan tumbuh merana. Duh, kasihan banget ya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang apa saja manfaat dan bahayanya sabun cuci piring bagi aglonema. Jika teman-teman memutuskan untuk menggunakan sabun cuci piring untuk aglonema, saya harap teman-teman sudah benar-benar paham hal-hal yang saya sampaikan tadi. Tapi, jika kemudian teman-teman ragu menggunakan sabun cuci piring untuk aglonema, teman-teman bisa membeli pestisida atau perekat buatan pabrik yang memang dibuat sesuai dengan peruntukannya. Dan yang tak kalah penting, tetap perhatikan dosis serta intensitas pemakaiannya. Nanti di video lain akan saya bahas lebih detail mengenai pestisida apa saja yang bisa digunakan untuk aglonema. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami.